Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang berada di rumah, apa kabarnya? Semoga hari ini anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran IPA ya. Hari ini kita membahas tentang bab 4 yaitu suhu dan perubahannya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep suhu, alat ukur dan persamaan konversi. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada gambar 3 gelas yang berisi air ya. Yang pertama di sini ada air dingin, air biasa, dan air panas. Pada gelas pertama akan terasa dingin. Gelas kedua akan terasa sedang, artinya tidak panas dan tidak dingin. Sedangkan gelas ketiga yaitu terasa panas. Nah, perbedaan suhu tersebut membuktikan indera peraba manusia dapat digunakan untuk membedakan suhu benda. Namun, indera peraba manusia tidak dapat digunakan sebagai alat ukur suhu karena tidak mempunyai nilai yang tepat. Nah, dari kegiatan di atas, anak-anak bisa menggunakan tangan ya untuk membedakan suhu tersebut. Nah, dari itu dapat membedakan suhunya ya dari beberapa jenis air menggunakan tangan. Nah, tangan dapat membedakan suhu melalui indera peraba. Namun, tangan tidak dapat digunakan sebagai alat ukur karena tidak dapat memberikan nilai yang tepat. Jadi, suhu merupakan derajat panas suatu benda. Nah, suhu ini juga dapat diukur menggunakan alat pengukur, yaitu yang disebut dengan termometer. Nah, dalam satuan internasional atau disingkat dengan SI, satuan suhu adalah Kelvin. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis termometer. Termometer zat cair, secara umum termometer zat cair ini terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Zat cair pengisi termometer sering digunakan yaitu raksa dan alkohol. Berdasarkan dua zat pengisi termometer dikenal dengan istilah termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, anak-anak di sini ada tabel ya, tabel kelebihan dan kekurangan cairan pengisi termometer. Yaitu jenis pengisi termometer di sini ya sudah Ibu sebutkan tadi yaitu raksa dan alkohol. Di sini ada kelebihan raksa, kekurangan raksa, juga alkohol ya, kelebihan alkohol dan kekurangan alkohol. Anak-anak bisa baca ya. Nah, sekarang kita ke termometer zat padat. Termometer zat padat menggunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda yang diukur. Contoh termometer zat padat adalah termometer bimetal. Termometer kristal cair sekarang. Termometer ini menggunakan bahan kristal cair yang akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu. Termometer gas. Termometer ini menggunakan sifat perubahan gas ketika terjadi perubahan suhu benda atau lingkungan. Termometer digital.
Termometer ini adalah termometer yang mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti. Nah, di sini ada contoh-contoh termometer ya, ada gambarnya, anak-anak bisa lihat. Di sini ada termometer zat padat, termometer zat cair, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Nah, di sini anak-anak bisa melihat skala ya. Nah, di sini juga ada perbandingan skala suhu termometer. Nah, di sini ada skala Reinhardt, skala Celsius, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Di sini juga ada titik tetap atas dan titik bawah. Juga ada skalanya. Anak-anak bisa lihat ya. Skala termometer, jenis-jenis skala termometer ya. Di sini ada skala termometer Celsius, Reinhardt, Fahrenheit, Kelvin. Nama-nama penemunya juga ada. Nah, titik tetap, di sini ada titik bawah dan titik atas. Skalanya anak-anak bisa lihat ya di tabelnya. Juga ada satuannya. Konversi beberapa skala termometer. Nah, ini persamaan ya, persamaan rumusnya. Anak-anak bisa lihat ya. Termometer Celsius, termometer Reinhardt ya. Nah, termometer Celsius ke termometer Reinhardt. Kalian lihat di situ kalau bisa dihafal ya rumus-rumusnya. Masih ada satu lagi skala termometer yang sering digunakan yaitu skala Kelvin. Paling mudah dikonversikan dalam skala Celsius atau sebaliknya, adapun rumusnya. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Di sini ada soal konversikan suhu berikut. Di sini ada 100 derajat Reinhardt dikonversikan ke derajat Celsius. Nah, kalian lihat penyelesaiannya. Ya, perhatikan di situ derajat termometer derajat Celsius yaitu 5/4 ya ke termometer derajat Reinhardt. Yaitu sama dengan 5/4 ini kita bagi dulu ya. Hasilnya berapa? Ayo kalikan 100. Sama dengan 125 derajat Celsius. Nah, sekarang kita nomor 2 ya, soalnya atau contoh soal yang nomor 2. Konversikan suhu berikut. 60 derajat Celsius dikonversikan ke Kelvin, konversikan lagi ke Reinhardt dan Fahrenheit. Ya, coba anak-anak perhatikan di situ, diingat-ingat rumusnya. Apa aja rumusnya? Nah, sekarang termometer Kelvin. Ya, diingat rumusnya di situ. Termometer derajat Celsius ditambah 273. Nah, di sini tadi ada 60 ya, kita ketahui derajat Celsiusnya ada 60. 60 ditambah 273 hasilnya 333 Kelvin. Sekarang ke Reinhardt ya. Celsius ke Reinhardt. Di sini ada 4/5 derajat Celsius. Jadi 4/5 ya, 4 dibagi 5 itu berapa? Kalikan 60. Hasilnya 48 derajat Reinhardt. Sekarang kita ke Fahrenheit ya. Dari derajat Celsius ke Fahrenheit. Perhatikan di sini rumusnya ya. 9/5 ya. Termometer derajat Celsius itu kita tambahkan 32. 9 dibagi 5 dikali 60. Hasilnya ditambah 32 ya. Menjadi 140 derajat Fahrenheit. Jadi ya, 60 derajat Celsius sama dengan
333 Kelvin sama dengan 48 derajat Reinhardt dan 140 derajat Fahrenheit. Nah, dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan suhu merupakan derajat panas suatu benda. Alat ukurnya yang disebut dengan termometer. Suhu suatu benda dalam skala Celcius dapat dikonversikan atau diubah ke dalam skala lainnya seperti skala Reinhardt, skala Kelvin, dan skala Fahrenheit. Nah, jangan lupa ya evaluasinya. Di sini coba anak-anak ya jawab, yaitu konversikan suhu berikut. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Nanti ketemu lagi kita ya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.